Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Ali Zainal Abidin. Di antara kemuliaannya adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Pada suatu hari, Imam Ali Zainal Abidin pernah duduk bersama sebagian sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari keturunan bibinya. Lantas dia mencaci makinya dan melontarkan kata-kata kasar. Namun dia tidak menjawab. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Kalian dengar apa yang dikatakan lelaki tadi? Saya lebih suka kalian bersamaku hingga mendengarkan jawabanku padanya." Lalu mereka berdiri bersama Imam Ali Zainal Abidin, dan mengira bahwa Imam Ali akan membalas dengan perbuatan yang serupa. Imam Ali mengetuk pintu orang tersebut. Lelaki itu pun keluar dengan penuh hati-hati dan kesiagaan. Sementara itu, Imam Ali berkata dengan santun, "Wahai saudaraku, sungguh telah kau katakan sesuatu padaku. Seandainya benar apa yang kau katakan, aku memohon ampunan kepada Allah. Namun, jika semua itu tidak benar, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu." Seketika itu pula dia menyesali perbuatannya. Dan Imam Ali mengabulkan permohonan maafnya. Amalia Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah putra dari Imam Hussein bin Ali bin Abi Tholib. Ibunya adalah Putri Yazdarij, anak dari Syahriar. Syahriar adalah anak dari Raja Kisro, raja terakhir Kekaisaran Persia yang bernama Syaharbanu. Beliau dilahirkan di Madinah, 15 Jumadil Ula 36 Hijriah. Dan bergelar Zainal Abidin As-Sajjad. Karena ketekunan beliau beribadah dan tanda hitam di dahinya karena bekas sujud. Farosdak, seorang pujangga Arab tersohor pernah melukiskan Imam Ali Zainal Abidin. Dia adalah lelaki yang tampan. Dari tubuhnya menebar bau harum segar. Pada dahinya terdapat bekas sujud. Karenanya, orang-orang mengenal beliau dengan gelar As-Sajjad, yang banyak bersujud. Putra beliau, Imam Muhammad Al-Bakir pernah bercerita, "Sesungguhnya apabila tiba musim dingin, ayahku, Ali Zainal Abidin bin Husain, menyedekahkan pakaiannya kepada fakir miskin. Begitu pula jika datang musim panas, beliau melakukan hal yang sama. Beliau adalah orang yang menjaga penampilannya ketika bertemu dengan Allah." Telah masyhur bahwa Imam Ali Zainal Abidin senantiasa mencuci dan memakai sebaik-baik pakaian ketika hendak melakukan sholat, serta menaburkan wewangian. Orang-orang seringkali menjumpainya memanjatkan doa, munajat, dan menangis. Salah seorang sahabat beliau bernama Tawus Al-Yamani menuturkan, "Aku melihat seorang laki-laki sedang melakukan sholat di Masjidil Haram. Di samping Ka'bah ia berdoa sembari menangis. Lalu aku menghampirinya ketika ia telah menyelesaikan sholatnya. Ternyata dia adalah Ali Zainal Abidin bin Husain. Aku menyapa, 'Wahai putra Rasulullah, kulihat Anda menangis. Bukankah Anda cucu Rasul Allah?' Beliau menjawab, 'Meskipun aku adalah cucu Rasul Allah, namun apakah beliau akan menjamin keselamatanku dari azab Allah? Sedangkan Allah telah berfirman, ketika itu tidak ada lagi ikatan keluarga antara mereka. Sesungguhnya Allah menciptakan surga bagi siapa saja yang berbakti kepadanya dan berbuat baik. Sekalipun dia itu seorang hamba Habasi, berkulit hitam. Dan menciptakan neraka bagi siapa saja yang bermaksiat kepadanya dan berbuat buruk. Sekalipun dia itu seorang tuan dari Quraisy. Beliau juga termasuk orang yang kuat azamnya. Tak peduli dengan kesulitan dan jauhnya jarak perjalanan. Imam Ali Zainal Abidin telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah sebanyak 20 kali dengan berjalan kaki. Munajat beliau terkumpul dalam sebuah kitab yang bernama Sohifah As-Sajadiyah. Kepada para sahabatnya beliau berwasiat supaya menunaikan amanat dan berkata,
Demi Dia yang telah mengutus Muhammad di atas kebenaran. Seandainya pembunuh Husain mengamanatkan kepadaku sebilah pedang yang telah digunakannya untuk memenggal beliau, sungguh akan kuserahkan kembali kepadanya. Imam Ali Zainal Abidin juga mewasiatkan kepada mereka agar berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Beliau berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba yang bekerja guna memenuhi hajat manusia. Merekalah yang beriman pada hari kiamat. Maka, barang siapa yang membenamkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, kelak Allah akan membahagiakan hatinya pada hari kiamat. Apapun yang dilakukannya, keluarga Umayyah tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Dan pada tanggal 25 Muharram 95 Hijriah, ketika beliau berada di Madinah, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan meracuni Imam Ali Zainal Abidin, sehingga beliau meninggal dan dimakamkan di pekuburan Baqi. Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya, hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.